Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zakiah Amila Firdaus selaku mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan memberikan tutorial seputar pemanfaatan autograf pada materi program linear di tingkat SMA. Di sini saya sudah menyiapkan 5 soal. Yang berikut soal yang sudah saya siapkan. Pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi autograf. Kemudian klik advance. Setelah itu next dan bisa memilih tampilan yaitu dua dimensi graph view. Kemudian muncul seperti ini dan teman-teman bisa masukin soalnya itu dengan cara klik kanan pada sembarang tempat, kemudian klik insert image. Kemudian teman-teman masukin gambar yang pengen teman-teman masukin. Kayak nah, saya di sini sudah masukin soal. Soal yang pertama yaitu jadi teman-teman bagi baca dulu. Perhatikan grafik di bawah ini. Di sini ada grafik ya teman-teman, bisa diperhatikan. Soalnya itu daerah penyelesaian dari sistem perkirasamaan 3x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 36. Kemudian persamaan yang kedua, x ditambah 2y lebih dari atau sama dengan 20. Di mana x lebih dari atau sama dengan 0 dan juga y lebih dari atau sama dengan 0. Pada gambar di atas adalah nah, di sini kita diminta untuk mencari DP atau daerah penyelesaian ya teman-teman. Kita gambar dulu grafik yang ada di soal ke autograf yang mau kita kerjakan di sini. Nah, langkah pertama kita bisa pindahkan dulu ya soalnya teman-teman. Biar nanti kalau kita menambahkan persamaan itu bisa kelihatan. Pertama kita masukkan persamaan yang ada pada soal dengan klik enter equation. Kita masukkan persamaan yang pertama yang ada pada soal, yaitu 3x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 36. Kemudian oke. Nah, di sini kelihatan teman-teman, sudah garisnya, maka kita bisa geserkan grafik agar daerahnya bisa kelihatan teman. Kemudian kita masukkan lagi persamaan yang kedua dengan menggunakan enter equation. Masukkan persamaan yang kedua itu x ditambah 2y lebih dari atau sama dengan 20. Kita pencet oke. Kemudian muncul lagi daerahnya, bisa dilihat teman-teman. Kemudian kita masukkan juga x lebih dari atau sama dengan 0, juga y-nya menggunakan enter equation lagi teman-teman. Nah, ini yang hijau ya teman-teman. Kita masukkan y lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kita klik oke. Ini warna hijau teman-teman, hijau tua. Oke, baik, kita bisa lihat ini gambarnya sudah sama seperti di gambar. Kita bisa zoom in, lebih kecil. Nah, jadi lebih enak tampilannya. Kemudian kita juga bisa pindahkan soalnya ya teman-teman. Ke sini boleh. Nah, di sini grafiknya sudah sama. Kemudian kita munculkan titik potong yang ada pada grafik ini teman-teman dengan klik dua garis, kemudian klik kanan, kemudian munculkan point solve intersection. Nah, itu. Kita juga bisa menampilkan nilainya dengan klik titiknya, klik kanan, kemudian text box. Jadi kita bisa tahu ini di daerah 0,18. Sama juga klik kanan, kemudian kita munculkan titiknya, kita munculkan nilainya juga. Pokoknya untuk mencari titiknya kita bisa menggunakan teman-teman. Nah, kita sekarang gunakan fitur scribble untuk menamai kedudukan daerahnya seperti yang ada di gambar. Daerah 2, daerah 2, terus 2, dan daerah 3, 3, daerah. Perlu teman-teman ketahui dalam pengerjaan di autograf di saat ketidaksamaan linear kita bisa mengambil daerah penyelesaiannya yaitu daerah yang tidak terarsir ya teman-teman, yaitu di sini tunjukkan yang tidak terarsir yaitu daerah 2 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah daerah 2 yang D. Begitu untuk nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di soal yang nomor 2 di sini perhatikan gambar berikut ini. Kemudian di sini ada grafiknya teman-teman, bisa diperhatikan. Kemudian soalnya nilai maksimum untuk fungsi objektif P sama dengan 3x ditambah 5y adalah, maka di sini kita akan menentukan nilai maksimum untuk fungsi objektif yang ditentukan dalam soal. Pertama, kita masukkan juga persamaan agar bisa membentuk gambar seperti di soal. Kita klik enter equation, kemudian kita masukkan persamaannya yaitu min y sama dengan min x plus 5. Oke. Nah, ini dia garisnya. Bisa geser biar kelihatan. Karena ini bersamaan, jadi ini membentuk garis ya teman-teman. Bukan daerah seperti tadi. Kemudian kita tambahin lagi equationnya agar bisa membentuk seperti gambar yang ada pada soal. Selanjutnya kita masukkan min 0, maaf teman-teman. Kita masukkan y sama dengan negatif 0,5 x ditambah 3. Nah, ini sudah mirip teman-teman gambarnya. Kemudian kita masukkan juga di antara equation x sama dengan 0 dan juga y sama dengan 0. X sama dengan 0, oke. Kemudian kita masukkan lagi y sama dengan 0. Kita klik OK juga. Nah, dia garis-garis yang terbentuk. Ini sudah menyerupai garis yang di soal, teman-teman. Nah, kita tahu dalam soal daerah penyelesaian adalah yang diarsir pada grafik di dalam soal, itu daerah ini. Kita bikin titik potong dulu. Kita munculkan titiknya, klik buka dua garis, kemudian klik kanan, kemudian pilih point solve. Nah, sudah kita bisa tahu titiknya teman-teman. Juga sama, klik dua garis, klik kanan, enter point. Kita munculkan titik-titik yang ada dalam arsiran daerah arsir yang ada pada soal. Munculkan titik. Ini kita juga bisa mengarsirnya dengan enter shape, kemudian klik rectangle, kemudian kita oke. Nah, ini bisa ke atas, juga bisa ke sini, juga bisa. Gitu, jadi udah sama ya, juga diarsir. Kemudian kita bisa mencari nilai maksimumnya dengan kita masukkan fungsi objektifnya. Kita enter equation, kemudian masukkan fungsi objektifnya itu z sama dengan 3x ditambah 5y. Atau bisa p sama dengan. Oke, sama dengan 3x plus 5y. Garisnya warna merah. Kemudian untuk mengetahui nilai maksimumnya kita bisa berbedaan dulu ini garis fungsi objektifnya. Kita bedakan dengan edit, klik garis, klik kanan, edit draw option, kemudian untuk ini kita pilih yang garis putus-putus. Nah, kita klik lagi garisnya, kemudian kita lihat berapa nilai maksimum jika garis ini ada pada titik potong pada daerah penyelesaian. Kita masukin dulu ini 2, buat 2, ini 2, ini 1. Oke, kita masukin teman-teman, kemudian kita tinggal geser teman-teman kayak ini. Nah, ini dia ketika kita masukkan dulu teman-teman poinnya. Xbox, masukkan teman. Nah, itu berapa? Nah, dengan cara memunculkan poin itu klik pada titik, klik kanan, kemudian text box. Nah, kita plus ini, oke. Kita bisa klik ini, biar ada panah. Nah, juga sama, text box.
kita oke teman. Tadi kurang 4, karena titik potongnya di 0,3. Nah, ini dia. Kemudian tadi di posisi kita bisa tambahkan text box biar kita nggak lupa ya teman-teman. Kita di titik 5,0 itu menghasilkan nilai IP-nya itu 15. Kemudian kita coba di titik selanjutnya yang ada pada garis. Kemudian di titik 4,1 itu 17. Nah, di titik yang 0,3 itu sama ke titik 5,0 yaitu 15. Nah, maka nilai maksimumnya atau nilai paling tingginya itu berada di titik 4,1 teman-teman, yaitu nilainya 17 di mana berarti kita bisa memilih opsi yang C begitu teman-teman untuk soal nomor 2. Nah, teman-teman, setelah kita mengerjakan jangan lupa untuk klik save. Nah, biasanya karena ini sudah saya simpan maka sudah ada namanya. Biasanya setelah kita klik save, nanti kita bisa menamai file-file yang kita inginkan gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal Soal nomor 3 yaitu nilai maksimum fungsi objektif f x, y sama dengan 4x ditambah 5y yang memenuhi sistem pertidasamaan x ditambah 2y lebih dari atau sama dengan 6, x ditambah y kurang dari atau sama dengan 8, x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 2 adalah. Nah, di sini kita juga diminta untuk mencari nilai maksimum dari fungsi objektif yang sudah ditentukan pada soal. Teman-teman ingat kan tadi nomor 2 ini juga caranya serupa ya teman-teman. Pertama kita masukkan apa teman-teman? Kita masukkan persamaannya. Kita bisa dulu biar kelihatan. Kita klik enter equation untuk menambahkan persamaan. Yang pertama ada x ditambah 2y, x ditambah 2y lebih dari atau sama dengan 6 ya teman-teman. Kemudian kita oke. Nah, yang menjadi teman-teman daerahnya, kita tambahkan lagi persamaan yang kedua yaitu x ditambah y kurang dari atau sama dengan 8. Oke. Nah, itu menjadi teman-teman darahnya. Kemudian selanjutnya itu x lebih dari atau sama dengan 0. Kita masukkan lagi x lebih dari atau sama dengan 0. Mas teman-teman. 0-nya belum ditulis. Nah, x lebih dari atau sama dengan 0. Oke. Kita tambahkan lagi equation yang keempat yaitu y lebih dari atau sama dengan 2. Kita oke lagi. Nah, ini dia teman-teman. Kita lihat dulu soalnya. Sesuai yang saya sampaikan tadi di awal, di autograph ini daerah penyelesaian itu jika di tidak sama itu yang tidak terarsir ya teman-teman. Jadi ini daerah penyelesaiannya. Nah, di sini kita bisa memunculkan titik-titik di dalam daerah penyelesaian yang nantinya akan diuji coba kepada fungsi objektif. Kita klik dua garis yang berpotongan, kita klik, kemudian klik kanan, kemudian poin dan nah, yang muncul kan teman-teman. Kita klik lagi garis yang berpotongan ya teman-teman, kan titik potong. Ini juga. Nah, dan ini juga. Nah, ini dia teman-teman. Titik-titik yang akan kita uji coba. Kita kasih text box teman-teman, kita tahu ini titiknya berapa. Nah, jadi 0,3, ini 2,2, kemudian yang ini di titik 6,2, dan yang ini juga 0,8. Teman-teman sebenarnya tadi dua titik yang kita lihat dulu ya. Kita lihat sebenarnya titiknya berapa. Nah, ini text box teman-teman. Oh, nah, ini titik kuning bisa dikatakan menjadi panah. Gitu. Nah, sekarang kita masukkan fungsi objektif yang ditentukan pada soal. Kita lagi enter equation. Kita geser dulu ya soalnya biar kelihatan. Enter equation, kemudian kita tulis fungsi objektifnya z sama dengan 4x ditambah 5y. Klik OK. Kemudian untuk membedakan fungsi objektif ini, kita klik garisnya, kemudian klik edit draw option, kemudian kita pilih yang garis putus-putus. Oke, nah di sini garis putus-putus, kita klik, kemudian kita pilih fitur constant controller untuk mengetahui atau mencari nilai maksimum yang ada pada daerah penyelesaian. Saya di sini masukin 40 ya teman-teman. Di sini stepnya, step pergeseran kita masukin 1. Terus sini saya masukkan 10. Dan teman-teman perpindahannya mau seberapa? Kita masukkan 2 dulu ya. Nah, sini. Pertama kita akan mencoba di titik 0,3. Titik 0,3 yaitu 15 nilai z-nya. Kemudian di 2,2 itu 18. Kemudian di titik 6,2 yaitu 34, kemudian di titik 0,8 yaitu 40. Nah, maka dari itu dari uji coba titik yang tadi pada daerah penyelesaian, nilai maksimum yang diperoleh itu pada titik 0,8. Di titik 0,8 yang menghasilkan z sama dengan 40. Maka nilai maksimum pada fungsi objektif 4x ditambah 5y yaitu d 40. Itu dia untuk nomor 3 teman-teman. Kemudian kita kerjakan nomor 4. Nah, nomor 4 ini yaitu terdapat soal cerita. Soal cerita yakni suatu area parkir mempunyai luas 1.760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung daerah parkir maksimum 200 kendaraan. Dia parkir mobil kecil yaitu Rp1.000 per jam dan mobil besar Rp2.000 per jam. Jika dalam 1 jam daerah parkir terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka penghasilan maksimum tempat parkir itu sebesar. Pertama-tama kita bisa masukin persamaannya, teman-teman. Pertama kita masukin persamaannya pada soal yaitu di sini ada 4x ditambah 20y itu sama dengan 1.760. Jadi saya masukkannya itu saya perkecil dengan negatif y sama dengan negatif 1/5 x ditambah 88. Klik OK. So, teman-teman kita edit teksnya dulu ya teman-teman. Agar kelihatan. Kita mulai dari 0 sampai 200. Kemudian di sini kita mulai dari 0 sampai 100 saja. Kita klik OK. Nah, jadi lebih gampang dilihat. Kita masukkan equation yang selanjutnya. Soal kita tutup teman. Ini dia soal kita. Kita bisa perbesar soal kita. Nah, kita tetap kelihatan. Kita geser untuk menambahkan equation enter equation. Kemudian kita masukkan persamaan yang kedua yaitu y sama dengan negatif x ditambah 200. Dari mana? Dari daya tampung parkir maksimum yaitu kan tadi 200 kendaraan. Kita masukkan persamaannya. Oke. Nah, ini dia garis yang depan. Kemudian kita masukkan juga x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Lalu x sama dengan 0. Oke. Enter equation lagi. Kita masukkan y sama dengan. Nah, kita muncul garis. Kemudian kita lihat misalnya. Selanjutnya di sini dituliskan bahwa luas parkiran tersebut adalah 1.760 meter persegi ya teman-teman. Jadi kita bisa masukkan daerah maksimum yang bisa terisi yaitu luasnya. Teman-teman kita enter equation. Kemudian kita masukkan 4x ditambah 20y kurang dari atau sama dengan 1.760. Itu luasnya teman-teman. Kita oke. Nah, ini teman-teman. Ini adalah titik yang bisa disebut daerah penyelesaian. Kita lihat titik potongnya dulu. Klik kedua garis. Dan kita klik kanan poin source. Nah, ini dia. Titik potong.
kita munculin. Ini dia. Kemudian berarti ini nah, kita tadi poin, kemudian klik, klik, nah poin. Nah, ini dia. Klik poin lagi ke kanan, poin soal subsection. Menu bisa perbesar untuk mencari titiknya. Kita zoom in terus sampai kita bisa lihat titiknya di titik berapa. Oh, kita juga bisa dari edit access teman-teman, sama sesi edit access, kemudian tadi 0 sampai 0 sampai 100. Nah, kita sudah lihat. Juga kelihatan titik-titiknya, kita titiknya kita munculkan. Nah, ya. Coba yang juga kita masukkan titik. Di kanan ada titik, kemudian text box. Mengetahui nilai dari titik tersebut yang ada pada daerah penyelesaian. Selanjutnya, kita bisa masukkan fungsi objektif yang ada, yaitu harganya. Klik enter equation, kemudian kita masukkan Z sama dengan 1000X ditambah 2000 Y. X 2000X ditambah 2000 Y. X itu sebagai mobil kecil dan Y itu sebagai mobil besar. Ini garisnya kita bedakan seperti biasa. Kita klik garisnya ke kanan, kemudian edit draw option, kemudian pilih garis yang putus. Kita klik OK. Dan kita uji coba pada titik potong yang terletak dalam daerah penyelesaian. Masukkan di sini karena ini ribuan, kita masukkan 1000. Dan ininya juga kita masukin, ini kita masukin 1000, ini kita bisa masukin 10.000 atau 100.000. Kita tambah, nah 100.000. Tambahnya juga bisa 10.000, mungkin biar lebih cepat perpindahannya. Nah, yang lebih cepat. Yang di sini bisa dilihat di titik 0,88 itu menghasilkan nilai Z yaitu 175.000. Kemudian pada titik 200,0 menghasilkan nilai Z 205.000. Kemudian kita uji coba juga di titik 140,60 yaitu titiknya. Nah, ini menghasilkan pada titiknya. Kita bisa kurangin stepnya agar perpindahannya lebih kecil ya teman-teman, dan bisa tepat di titiknya. Nah, ini udah tepat teman-teman. Menghasilkan 260.000 nilai Z-nya pada titik 140,60. Nah, kita bisa melihat teman-teman nilai maksimum pada fungsi objektif 1000X ditambah 2000Y atau pada kasus parkir mobil ini terdapat pada titik 140,60 yang mana menghasilkan nilai Z yaitu di atas nilai maksimum yaitu 260.000 ya teman-teman. Nah, di sini pada soal kita bisa memilih jawaban 260.000 itu yang C ya teman-teman, bisa dilihat. Soalnya itu bisa sini kelihatan. Nah, itu teman-teman, yang C itu 260.000. Berarti untuk nomor 4 ini kita pilih jawaban C 260.000. Selanjutnya kita akan mengerjakan. Nah, jangan lupa teman-teman, sebelum lanjut kita harus klik save. Nah, ya teman-teman. Kemudian di sini kita lanjut untuk mengerjakan nomor 5. Nomor 5 juga soal cerita. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet jenis 1 sebesar Rp4.000 per butir dan tablet jenis 2 yaitu Rp8.000 per butir, maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah. Nah, di sini kita diminta untuk melihat nilai minimumnya. Caranya bersama teman-teman. Yang pertama, kita seperti biasa bisa dulu agar kita bisa menambahkan equation. Kita pencet enter equation untuk menambahkan equation. Tambahkan equation yang pertama, yaitu 5x tambah 10y tambah 10y kurang lebih dari atau sama dengan 25. Kita klik OK. Karena di sini harus memerlukan 25 vitamin A ya teman-teman. Jadi kita masukkan 5 ditambah 5x ditambah 10y. Di mana ini 5 juga vitamin A, 10 juga dari vitamin A persamaan ya teman-teman. Kemudian kita masukkan persamaan yang kedua, yaitu persamaan vitamin B. Itu 3x ditambah 5y. Ditambah y ya teman-teman, karena 1 lebih dari atau sama dengan 5. Ya teman-teman, kita klik OK. Nah, ini muncul juga persamaannya. Kita tarik dulu biar lebih jelas. Kita geser, kemudian yang selanjutnya jangan lupa kita juga masukkan masalah kita enter equation lagi. Kemudian kita masukkan x lebih dari atau sama dengan 0. Kita klik OK. Kemudian yang y-nya juga ya teman-teman. Equation y lebih dari atau sama dengan 0. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Kita geser soalnya ke sini. Kita geser grafiknya agar lebih mudah. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, daerah penyelesaian pada autograf ini merupakan daerah yang tidak terarsir, yaitu daerahnya teman-teman. Nah, dengan begitu kita bisa melihat titik potong, memunculkan titik potong yang ada pada daerah penyelesaian. Kita klik dua garis ke kanan, kemudian enter point. Nah, titik poinnya, kemudian kita text box. Kita tahu nilai dari titik potong. Titik 0,5. Nah, lanjut, kita masuk kita klik lagi dua garis yang berpotongan, kemudian klik kanan enter point. Nah, ini muncul lagi teman-teman, kita klik poinnya, kita klik text box untuk mengetahui nilainya. Nah, muncul, kemudian ini 1,2 ya. Dan kita juga ini masih ada garis berpotongan dalam daerah penyelesaian. Kita klik dua garis ke kanan enter point. Nah, titik yang terbentuk, kalau titik yang terbentuk, kemudian text box. Kita klik OK, di nilainya itu 5,0. Selanjutnya, kita seperti biasa memasukkan fungsi objektifnya. Jadi itu kan fungsi objektifnya itu berdasarkan harga obatnya teman-teman, yaitu Z sama dengan 4.000 X ditambah 8.000 Y. Nah, ini muncul dari teman-teman pada garis yang warna merah. Kita tekan, kemudian kita edit draw point, kemudian terus putus, kemudian kita klik OK. Nah, ini ada garis teman-teman. Kita pilih titik constant controller untuk mengetahui nilai maksimumnya. Kita masukkan di sini bisa 1.000 ya teman-teman. Nah, stepnya kita masukkan 100 juga boleh. Ini kita bisa masukkan. Kita bisa masukkan di sini, ada perpindahannya lebih cepat. Nah, ini teman-teman. Kita lihat dulu di titik 5,0 ini 19.300 ya teman-teman. Oh, 20.300 teman-teman. Ini lebih tepatnya 20.300. Kemudian kita bisa naik juga ke titik 0,5. Itu menghasilkan 40.000
300. Nah, kita bisa, karena nilai maksimum, maka kita ambil nilainya itu di titik 1,2 dan 5. Kita biar lebih tepat kita bisa kecilkan stepnya teman-teman. Dan bisa tepat di titiknya. Nah, ini dia. Jadi lebih tepat teman-teman, nilai minimumnya yaitu berada pada 20.000 di mana pada titik 1,2 atau pada titik 5,0 ya teman-teman. Begitu untuk penyelesaian soal nomor 5. Maka kita bisa pilih yang D sebesar Rp20.000, yaitu pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per harinya. Begitu teman-teman untuk pembahasan pemanfaatan autograf pada program linear di SMA. Di sini saya akan mempresentasikan tutorial terkait pemanfaatan SPSS pada data penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran ADIS, Argumen Driven Inquiry, White Scaffolding terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Penelitian ini dilakukan oleh Galuh Ajeng Dwi Astuti pada tahun 2015 yang merupakan mahasiswa Winshare Widyatula Jakarta, program studi pendidikan matematika. Di sini yang pertama kita akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian tersebut. Nah, di sini di file skripsi Kagalu Ajeng Dwi Astuti ini melampirkan hasil uji validitas instrumen tes kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, data ini sudah saya taruh di Excel. Saya pindahkan ke Excel, data Excel. Nah, jadi teman-teman kalau mau ke SPSS bisa siapkan data Excel terlebih dahulu agar teman-teman lebih mudah di SPSS nanti. Langkah selanjutnya kita buka SPSS, aplikasi SPSS. Nah, ya teman-teman, lihat tampilannya pertamanya. Kemudian kita klik fitur variable view. Nah, ini ya. Di variable view ini kita bisa menuliskan data yang sudah kita tulis di Excel. Di Excelnya ya. Soalnya itu ada soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5A, 5B, 6, dan 7. Nah, ke aplikasi lagi, ke aplikasi SPSS, kita taruh di sini tadi. Soal 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, dan 7. Kita taruh soal 1. Ya, di sini saya input juga. Soal 2. Kita input lagi soal, teman-teman, sebentar. Soal 3, dan kita input lagi. Di sini soal 4, kemudian kita input lagi. Soal 5A, kita input lagi. Soal 5B, kita input lagi. Soal 6, kita input lagi. Soal 7. Nah, di sini kan nggak bisa spasi ya teman-teman. Kalau ya untuk informasi di kolom ini tidak boleh ada spasi teman-teman. Makanya saya tulis soal tanpa spasi, soal 1, soal 2 gitu. Nah, di label ini kita bisa menuliskan spasi. Maka kita bisa tulis soal 1. Dan kita bisa tulis soal 2, soal 3, soal 4, kemudian soal 5A, dan soal 5B, dan lagi soal 6. Maaf, kurang rapi. Nah, soal 6, kemudian kita lagi soal 7. Seperti ini. Nah, untuk data ini karena tidak ada desimal, maka desimalnya kita ubah menjadi 0 semua teman-teman. Dan cara klik dan juga kita silakan panah yang ke bawah untuk mengurangi desimal. Ini. Nah, gini. Nah, sudah teman-teman. Kemudian di measure kita bisa tambahkan sebagai scale atau pengukuran. Nah, gitu. Kita klik, pilih scale. Oh ya teman-teman, saya lupa. Di sini kita tambahkan juga skor total. Kita bisa namai dengan spasi di sini, skor total. Juga bisa pakai desimal, kecilkan desimalnya juga scale. Kita klik fitur data view. Ini dia teman-teman, data view. Ya sudah, di sini kita bisa besarkan tabelnya agar terlihat lebih rapi ya teman-teman. Kemudian kita buka data yang sudah kita pindahkan ke Excel. Lalu kita blok, klik kanan, dan salin data. Kita pindah lagi ke aplikasi SPSS. Di sini kita ada yang bisa menggunakan fitur Ctrl+V, Ctrl+V, tapi di sini saya tidak bisa menggunakan Ctrl+V, maka kita pakai klik kanan pada salah satu tabel, kemudian klik paste. Seperti ini. Ini data yang ada di Excel sudah kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Ya, datanya. Kemudian yang selanjutnya kita mulai, kita akan uji validitas terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah datanya kita input, kita klik analyze, ya teman-teman, analyze, dan kita cari fitur correlate. Nah, ini correlate, kita klik yang divariate. Nah, ini kita bisa kontrol, nah, teman-teman, karena ini variabelnya maksimal. Jadi kita masukkan ke kolom variabel. Dan setelah itu, kita bisa centang person, to tell, kemudian juga flag significance. Ini udah kita centang semua teman-teman, perhatikan. Kemudian selanjutnya kita klik OK. Sebentar, sedang loading. Nah, ini dia teman-teman, hasil dari uji validitas yang kita ini teman-teman. Kita bisa klik besar outputnya, kemudian setelah itu kita bisa lihat, kita scroll ke bawah, kita lihat persen correlation di bagian soal total. Ini adalah korelasi antara soal-soal dengan skor total yang ada pada total dari validatornya teman-teman. Bisa cocokkan dengan skripsi kakaknya. Di sini terlihat ya teman-teman, yang soal 1 itu ya kita bisa cocokkan ini soal 1 itu 0,6, 0,5, 0,6, 0,7, kemudian ini 0,2, 0,2, kemudian 0,7. Nah, nilai signifikansi kita kan 0,5 teman-teman. Atau bisa disebut tidak valid ketika di bawah 0,5. Maka bisa disimpulkan dari skor ini, soal nomor ini berarti nomor 5B ya teman-teman. Nomor 5B itu 0,2. Maka soal 5B ini bisa dikategorikan sebagai soal tidak valid ya teman-teman. Misalnya di bawah 0,5% correlation-nya. Kemudian ada lagi nih di bawah 0,5 yaitu 0,251 yaitu soal nomor 6. Maka dari hasil uji validitas ini kita dapat menyimpulkan bahwa soal 5B dan juga soal nomor 6 tidak valid ya teman-teman. Sekarang kita buktikan apakah di skripsi Kak Galuh menghasilkan yang sama. Kita buka ya teman-teman skripsinya. Dan kita lihat nyalakan dulu di bawah. Nah, ini teman-teman. Kita bisa, nah
Kita bisa compare ya teman-teman, kita bandingkan yang data yang diperoleh. Yang nomor 1 itu 0,61, Kagalu juga 0,61. Yang nomor 2 itu 0,536, Kagalu 0,54. Kemudian dari hasil uji saya, nomor 3 0,653, punya Kagalu. Nomor 3 itu 0,65. Kemudian sama ya teman-teman. Kemudian nomor 4 itu 0,782, punya Kagalu. Nomor 4 0,78 sama. Kemudian nomor 5A itu 0,570 sama dengan Kagalu 0,57. Kemudian nomor 5B yaitu 0,202 sama juga dengan Kagalu hasilnya. Dan juga yang nomor 6 itu 0,251 sama juga Kagalu 0,25 Kagalu, dan ya teman-teman, dan juga 0,7 itu 0,778 sama juga Kagalu 0,78. Dan kesimpulan yang diperoleh juga sama ya teman-teman, kesimpulan tidak valid dari hasil uji validitas saya, yaitu nomor 5B dan juga nomor 6 itu tidak valid. Kagalu juga sama ya teman-teman. Nah, itu dia hasil uji validitas dari data skripsi Kagalu yang dilakukan oleh saya. Yaitu kesimpulannya sama dengan yang Kagalu hitung gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke uji reliabilitas. Kita save dulu ya teman-teman. Kalau kayak gini kita klik file, kemudian kita klik save. Nah, ini dia. Kita bisa simpan dengan uji validitas instrumen. Terserah teman-teman mau namain apa, kemudian kita save. Nah, sudah di save, tandanya kalau sudah di save, ini sudah tidak berwarna ya teman-teman. Kita bisa close. Kemudian kita bisa lanjut ke uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas kita klik analyze lagi. Kemudian kita cari fitur scale. Datanya masih sama ya teman-teman, sama data uji validitas tadi. Kemudian kita klik scale, klik fitur reliability analyze. Kita klik. Kemudian teman-teman masukkan variabel kepada kolom items. Nah, variabel yang dimasukkan itu berupa soal-soal yang valid. Soal 1 tadi valid, soal 2 valid, kita masukkan, soal 3 juga valid, soal 4 juga valid, soal 5A valid ya teman-teman. Kemudian soal 5B tidak valid, kita tidak masukkan, soal 6 juga tidak valid, tidak kita masukkan. Kemudian soal 7. Nah, skor tidak dimasukkan ya teman-teman di uji reliabilitas ini. Kemudian modelnya kita bisa pilih juga yang lain, tapi kali ini kita pilih yang alpha ya teman-teman, ya sesuai. Kemudian selanjutnya kita klik fitur statistik. Klik fitur statistik, kemudian kita centang item, scale, dan juga scale if item delete ya teman-teman. Kita centang juga. Kemudian kita continue, kemudian klik OK ya teman-teman. Kita lihat. Nah, ini dia teman-teman. Kita scroll kita lihat yang bagian reliability statistiknya teman-teman yang ini. Nah, kita compare lagi dengan perhitungan punya Kagalu ya teman-teman. Kita buka skripsi Kagalu, compare. Nah, kita bisa lihat, kita scroll dulu. Nah, ini dia hasil uji reliabilitas pada lampiran 10 skripsi Kagalu Ajeng Dwi Astuti. Kita lihat langsung ke bawah. Ini dia teman-teman, reliabilitas statistiknya Kagalu itu 0,76. Dari hasil perhitungan saya yang diperoleh itu reliability statistiknya 0,755 atau bisa dibulatkan ke 0,76. Jadi kesimpulannya adalah soal-soal yang valid merupakan soal yang reliable untuk digunakan atau terpercaya untuk digunakan ya teman-teman. Dengan kriterianya itu tinggi dan perhitungannya sama dengan Kagalu. Oke, itu dia uji validitas dan juga uji reliabilitas dari data skripsi Kagalu Ajeng Dwi Astuti. Kemudian kita jangan lupa save ya teman-teman, kita klik file, kemudian kita klik save. Kita bisa tulis uji reliabilitas instrumen. Nah, kita klik save. Kemudian di sini selanjutnya kita akan menguji hipotesisnya teman-teman. Yang pertama yang akan kita uji yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian uji T. Kita lihat dulu apakah datanya normal atau tidak. Lihat teman-teman. Nah, ini dia nilai hasil post test kelas eksperimen yang ada pada skripsi Kagalu Ajeng Dwi Astuti. Ini kelas eksperimen dan juga ada data hasil post test kelas kontrolnya ya teman-teman. Ini dia. Saya juga sudah memindahkan data ini ke dalam data Excel agar memudahkan kita dalam penggunaan aplikasi SPSS. Teman-teman, kita buka data Excelnya. Nah, ini saya sudah masukkan di sini. Ini dia. Nilai kelas eksperimen dan juga nilai kelas kontrol. Kita buka lagi kelas SPSS-nya. Kemudian kita menggunakan data baru ya teman-teman, yaitu data hasil post testnya. Dan kita klik file, klik fitur new, kemudian klik fitur data. Nah, ini dia tabel baru yang akan kita lakukan uji hipotesis. Yang pertama kita akan melakukan uji normalitas, kita masukkan dulu datanya. Di sini kita klik variable view, kemudian kita menambahkan kelompok. Kemudian di bawahnya kita akan menambahkan nilai, karena tidak bisa spasi, sekali lagi maka kita gunakan underscore nilai post test. Kemudian di sini kita tulis di labelnya yang ini kelompok. Yang di bawahnya nilai post test menggunakan spasi. Nah, oke teman-teman. Desimal biarkan 2 karena pada data nilainya itu ada desimal, ada yang berbentuk desimal. Dan di belakang komanya 2, maka kita di sini biarkan dia 2. Measure-nya kita ganti jadi scale. Kemudian, nah di sini kelompoknya kan ada 2 ya teman-teman, yaitu kelompok kelas eksperimen dan juga kelompok kelas kontrol. Maka di value kita ubah, kita tambahkan value-nya, kita pencet titik 3-nya, kemudian kita klik tambah, kemudian kita tambahkan value-nya. Itu yang pertama ada 0 untuk kelas eksperimen. Kita kasih di sini eksperimen, teman-teman. Kemudian kita tambahin lagi di sini yaitu 1 untuk kelas kontrol. Kita tulis kontrol. Klik OK. Ini desimalnya bisa diganti ke 0 ya teman-teman, karena di kelompok ini cuma ada nilai 0 dan nilai 1. Jadi tidak ada desimal. Jadi 0, sedangkan nilai prosesnya desimalnya itu di belakang koma itu ada 2. Nah, ini sudah. Kita ke fitur data view. Ini tampilannya kita bisa geser agar bisa lebih cantik tampilan datanya. Nah, kemudian kita bisa masukkan nilai post testnya. Nah, ini. Ingat tadi kelas eksperimen dulu ya teman-teman, waktu kita masukkan di value. Kita blok yang kelas eksperimen. Kita salin, kemudian kita masukkan datanya. Nah, itu dia teman-teman. Kemudian kita juga bisa masukkan dulu, ini untuk value-nya.
Jika ada pertanyaan, kenapa pada kelompok ditulisnya itu 0 mewakili eksperimen dan 1 mewakili kelas kontrol? Karena data yang bisa dimasukkan pada data view ini adalah data numerik atau data angka. Makanya kita masukkan value-nya itu 0 mewakili kelas eksperimen dan 1 mewakili kelas kontrol gitu ya, teman-teman. Nah, kita juga hal yang sama pada nilai post test kelas kontrol. Kita salin, kemudian kita pindahkan ke aplikasi SPSS untuk diolah data. Nah, teman-teman, di sini ya. Nah, ini. Nah, kemudian value-nya juga jangan lupa kita masukkan value kelas kontrol atau nilai yang mewakili kelas kontrol itu 1 ya. Salin, kemudian kita pindahkan sini. Nah, kita masuk data yang kita punya. Selanjutnya, yang pertama kita akan melakukan uji hipotesis yaitu uji normalitas. Yang pertama kita klik fitur analyze, oke. Kemudian deskriptif statistik, kemudian kita klik explore. Kemudian kita masukkan kelompok ke dalam factor list, kemudian nilai post test ke dalam dependent list, oke. Kemudian yang selanjutnya kita ke fitur plot. Setelah ke fitur plot, kita lanjut untuk mengklik ini teman-teman, mencentang normality plot with test, oke teman-teman. Kemudian kita klik continue, dan kita klik OK. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Kita perbesar agar lebih jelas. Nah, kita cari bagian, kita fokus pada tes normality. Nah, ini tes normality-nya ada Kolmogorov, Smirnov, dan juga menggunakan Shapiro-Wilk. Kita compare dengan penelitian hasil ujinya yang ada pada deskripsi Kak Ajeng ya teman-teman. Kita buka deskripsinya, kemudian kita bagi layar, jadi bisa di-compare atau bisa dibandingkan. Nah, ini teman-teman. Scroll dulu. Nah, ini dia hasil uji normalitas tes kemampuan berpikir kritis matematis yang ada pada deskripsi Kagalu. Bisa dilihat ya teman-teman. Sebentar, biar lebih bisa kelihatan. Nah, ini dia teman-teman. Di sini tes normality-nya itu kelas eksperimennya statistiknya 0,131. Ini sama ya kayak Kak Ajeng Dev juga sama. Kemudian signifikansinya juga sama, statistiknya juga sama. Kemudian ini juga sama, pada Shapiro-Wilk juga sama ya untuk kelas eksperimen. Nah, untuk kelas kontrol ini agak berbeda teman-teman, yaitu yang itu 0,096. Kenapa? Karena di sini Kak Ajeng ternyata menggunakan hanya 31 data dari 35 data kelas kontrol ya teman-teman. Sedangkan di sini saya menggunakan 35 datanya. Jadi data 35-nya saya masukkan ya teman-teman. Makanya ini ada sedikit perbedaan. Tapi hasilnya tetap saja yaitu hasilnya berdistribusi normal ya teman-teman. Karena lebih kecil dari 0,5 ya. Maka dari itu kita simpulkan bahwa data yang diperoleh pada hasil nilai post test itu berdistribusi normal, sama dengan kesimpulan yang Kak Ajeng berikan. Selanjutnya, kita akan menguji homogenitas teman-teman. Kita klik save dulu ya teman-teman. Kita klik save, kemudian kita close. Nah, ini dia. Kita perbesar saja datanya, kemudian di sini kita akan menguji homogenitasnya teman-teman. Yang pertama kita klik analyze, kemudian compare mean, kemudian kita pilih independent sample t-test. Kemudian kita masukkan kelompoknya ke grouping variable. Nah, ini ke test variable. Nah, di grouping variable ini kita klik fitur define group. Kita masukkan, tadi kan grup 1 itu 0, dan juga grup 2 itu 1 ya teman-teman. Kita continue. Kemudian kita juga bisa centang ini. Ya, nah ini udah semua. Kemudian kita klik OK. Ditunggu. Nah, ini muncul. Ini dia hasil homogenitinya itu di sini. Hasilnya itu 0,366. Kemudian signifikansinya itu 0,547. Dan kita bandingkan dengan punya hasil yang diperoleh Kak Galuh Ajeng. Uji homogenitas. Nah, ya teman-teman. Bisa dilihat di sini bahwa hasilnya itu sama ya teman-teman. Signifikansi yang diperoleh itu adalah 0,547 sama dengan hasil dari Kak Galuh Ajeng yang menunjukkan bahwa hasil uji Kak Ajeng dan saya itu memiliki kesamaan. Oke, kemudian jangan lupa klik save untuk hasil uji homogenitas. Terserah teman-teman juga mau menyimpannya apa, namanya klik save. Kita close. Sekarang kita akan melakukan uji sampel t-test. Uji t-test karena berdistribusi normal dan juga homogen ya teman-teman. Jadi kita bisa melakukan uji T untuk uji hipotesisnya. Kita klik hampir sama teman-teman langkahnya kayak uji homogen tadi. Analyze, compare mean, kemudian independent sample t-test. Ini juga masih sama, kita klik saja teman-teman. Oke, dan ini muncul. Nah, kita langsung saja compare hasil dari Kak Galuh Ajeng. Uji T. Nah, ini dia hasil perhitungan perhitungan uji hipotesis tes kemampuan berpikir kritis matematis dengan uji independent t-test. Ya teman-teman, untuk hasilnya itu sama, bisa diperhatikan di sebelah sini. Dan diperhatikan ya teman-teman ini hasilnya, yang ini hasilnya itu sama ya teman-teman ini. Nih, T-nya itu TVL-nya itu 2,561 sama juga dengan Kak Ajeng. Kemudian DF-nya itu 64 yang equal variance assume. Kemudian two side vanity test, jadi yang two side atau two tail ini di 0,013. Kak Ajeng juga di 0,013. Begitu juga untuk equal variance assume. Jadi hasil yang diperoleh pada uji T yang saya uji dengan yang Kak Galuh Ajeng uji itu memiliki kesamaan ya teman-teman. Yang bermakna yaitu ada perbedaan pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol, di mana kita bisa lihat bahwa di sini di DF kita bisa lihat bahwa kelas yang bisa kita simpulkan bahwa nilai yang lebih besar itu nilai dari kelas eksperimen ya teman-teman, yang berarti bahwa strategi pembelajaran ADIS berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa gitu ya teman-teman. Maka dari hasil pemanfaatan SPSS ini bisa disimpulkan bahwa perhitungan skripsi dengan data yang cukup banyak dapat dimudahkan dengan adanya pengolahan data menggunakan perangkat lunak berupa SPSS ini ya teman-teman. Dan hasil yang saya hasilkan akurat dengan hasil uji dari skripsi Kak Galuh Ajeng Dwi Astuti.
Sekian pemanfaatan autograf pada program linear dan juga pemanfaatan SPSS pada data skripsi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.